Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardiansyah. Saya di sini adalah Supervisor Pelayanan Farmasi Rumah Sakit. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing materi terkait sistem distribusi obat di rumah sakit. Oke. Dasar hukum dari sistem distribusi obat di rumah sakit adalah yang pertama dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Kemudian ada PP Nomor 51 tentang Pekerjaan Kefarmasian tahun 2009. Dan yang terakhir adalah Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Silakan nanti teman-teman tinggal membuka masing-masing undang-undang dan Permenkes ini, klik kata kuncinya distribusi, nanti di sana ada penjelasan terkait detailnya. Oke. Untuk pengertian distribusi sendiri merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan atau menyerahkan perbekalan farmasi dari tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan atau pasien dengan tetap menjamin mutu, kemudian stabilitas, jenis, jumlah, dan ketepatan waktu. Nah, proses ini dilakukan dari logistik farmasi hingga ke unit pelayanan, kemudian dari unit pelayanan hingga ke pasien. Tujuan dari sistem distribusi ini adalah tersedianya sediaan farmasi dan BMHP atau bahan medis habis pakai di unit-unit pelayanan secara tepat waktu, tepat jenis, dan tepat jumlah. Kemudian tujuan yang kedua adalah mendukung kebijakan rumah sakit tentang pengelolaan dan pelayanan perbekalan farmasi dengan sistem satu pintu. Oke. Untuk metode distribusi yang ada di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, kita ada 4 macam. Yang pertama ada persediaan di ruang rawat atau war floor stock. Kemudian yang kedua ada resep perorangan atau individual prescribing IP. Kemudian yang ketiga kombinasi antara resep persediaan di rawat inap atau di ruangan rawat dan resep perseorangan. Kemudian yang terakhir adalah sistem unit dose atau sistem UDD, unit dose dispensing, yang ada di rawat inap. Yang pertama adalah war floor stock atau persediaan di ruangan. Pada sistem ini, sediaan farmasi dan BMHP nanti disimpan di ruangan rawat inap atau di ruang pelayanan, misalnya di IGD atau di kamar operasi, di hemodialisa itu juga ada. Kemudian penyiapan obat yang dilakukan oleh perawat ini berdasarkan instruksi pengobatan yang ditulis oleh dokter pada rekam medis ya. Jadi ketika perawat atau dokter menuliskan resep, nanti perawat bisa langsung menyiapkan obat sesuai dengan yang ada di penyimpanan di rawat inap ya, di ruangan rawat inap. Kemudian sediaan farmasi dan alat kesehatan dan bahan medis pakai yang disimpan di ruang rawat inap ini harus dalam jenis dan jumlah yang sangat dibutuhkan saja. Jadi tidak semuanya ditaruh di rawat inap, tapi disepakati apa saja yang akan disimpan atau di stok di ruangan itu harus disepakati dan ditetapkan oleh panitia farmasi dan terapi. Oke. Nah, di sini farmasi atau apoteker berperan sebagai pengontrol ya. Dan tanggung jawab nanti ada pada perawat. Jadi nanti perawat bertanggung jawab terhadap barang-barang atau sediaan farmasi yang ada di ruangan atau di unitnya masing-masing. Kemudian di sini apoteker atau farmasi nanti berperan sebagai pengontrol atau setiap beberapa periode, bisa 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali, nanti apoteker melakukan pengecekan ke ruangan ya. Nah, di sini supervisi oleh farmasi apoteker kalau di di rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping dilakukan secara berkala, minimal 1 bulan sekali. Di sini apoteker juga harus menyediakan informasi dan peringatan serta kemungkinan terjadinya interaksi obat pada setiap jenis obat yang disediakan di floor stock ya. Jadi misalnya obat-obat yang ada interaksi atau misalnya perlu ditambahkan peringatan, itu nanti kita buat leaflet atau brosur yang kita tempel di ruangan rawat inap yang dimana ada tempat penyimpanan untuk obatnya. Keuntungan dari sistem
Workflow stok ini adalah yang pertama, pasien mudah mendapatkan obat ya, karena obat sudah tersedia di ruangan rawat inap sehingga cepat pasien untuk mendapatkan obat atau alkes. Kemudian pengembalian obat sisa tidak ada, jadi karena obatnya atau resep tidak ke rawat inap, ke farmasi rawat inap, sehingga tidak ada pengembalian obat atau retur obat ke rawat inap. Kemudian menurunkan drug order transcription, jadi persepan obat di rawat inap itu berkurang. Kemudian untuk kerugiannya, yang pertama adalah jumlah persediaan obat di ruangan otomatis pasti akan meningkat. Nah, dengan meningkatnya jumlah persediaan obat di ruangan ini, otomatis ada potensi kesempatan untuk terjadinya penyelewengan ya. Jadi ada kemungkinan terjadinya pencurian obat atau mungkin penggelapan obat ya. Jadi misalnya ada obat yang diretur tapi oleh petugas tidak dilakukan retur tapi diambil atau disimpan. Kemudian ya yang ini yang jelas adalah adanya risiko kerusakan obat dan obat ED tinggi ya risikonya karena farmasi hanya mengontrol setiap 1 bulan sekali. Kemudian yang di sini yang bertanggung jawab adalah perawat sehingga risiko kerusakan obat dan obat ED memang ada kemungkinannya ya, ada kemungkinan berisiko rusak. Kemudian untuk yang investasinya tinggi ya, jadi kita ketika akan membuat workflow stock di ruangan atau penyimpanan obat di ruangan, otomatis kita memerlukan ruang penyimpanan, kemudian harus menyiapkan AC untuk pengaturan suhu, kemudian harus menyiapkan termometer, lemarinya, nah itu seperti itu. Sehingga memerlukan investasi yang cukup tinggi ketika kita harus membuat workflow stock. Nah, ini adalah contoh floor stock di ruangan ya, di ruang perawat. Ini yang sebelah kanan adalah lemari floor stocknya, kemudian yang sebelah kiri adalah troli emergency. Nah, troli emergency di sini termasuk dalam workflow stock ya, tidak hanya di ruang rawat inap, tapi juga di unit-unit, misalnya ada di unit poliklinik, kemudian di laborat, di HD, IGD atau ICU juga ada, dan termasuk di kamar operasi. Oke. Ini adalah contoh lemari floor stock di ruang perawat. Seperti ini ya. Kita penyusunannya untuk penyimpanannya itu penyusunan berdasarkan sistem alfabetis. Kemudian sebelumnya kita susun berdasarkan bentuk sediaan dulu ya. Kita pisahkan mana yang sediaan alkes, mana yang infus, kemudian mana yang obat injeksi. Nah itu. Nah, ini contoh yang ada di IGD, di instalasi gawat darurat Rumah Sakit PK Muhammadiyah Gamping. Kemudian di sini kita lihat untuk labelannya. Di sini kita setiap masing-masing obat kita labeli sendiri ya, kita masing-masing kita kasih label. Kemudian nanti di sini petugas farmasi akan melakukan pengecekan rutin setiap 1 bulan sekali, baik itu ED maupun jumlah yang di stok oleh unit. Jadi nanti perawat ketika melakukan permintaan barang atau material request ke logistik farmasi, otomatis nanti jumlahnya harus disesuaikan dengan stok yang ada di atau stok maksimal yang ada di pelayanannya ya, di IGD misalnya itu. Jadi kalau misalnya permintaannya melebihi dari stok maksimal, otomatis akan dikurangi oleh logistik farmasi. Oke, ini contoh daftar floor stock yang ada di ruangan atau bangsal. Ini berbeda ya antara yang ada di kamar operasi dengan yang ada di ruangan. Jadi semuanya disesuaikan terkait dengan kebutuhan masing-masing yang disepakati di PFT atau di panitia farmasi dan terapi. Oke. Nah, di sini adalah checklist supervisi farmasi di ruangan. Ini kita contohkan yang ada di Azhara dan di Al-Kausar ya. Saat kita supervisi, yang pertama adalah floor stock, yang kedua adalah troli emergency. Untuk troli emergency kita selalu memastikan ya ada daftar obat emergency yang tertempel, kemudian ada kesesuaian stoknya, sesuai obatnya dalam daftar sudah sesuai, kemudian stoknya sesuai, kemudian tidak ada obat yang ED atau mendekati ED, ada stiker HAM atau LASA yang tertempel ya. Untuk daftar-daftar obat yang LASA atau HAM itu harus atau wajib tertempel stikernya. Kemudian ada gunting. Gunting ini untuk memotong pengunci atau apa namanya seperti kayak pengunci emergensi itu ya. Jadi kayak kuncinya itu, kemudian pastikan troli emergensi terkunci. Nah, di sini ini kita contohkan dulu pernah ada temuan yang pertama obat dalam troli emergensi tidak sesuai, kemudian pastikan troli emergensi tidak terkunci, itu ada penemuannya seperti itu. Cuma nanti kita evaluasi setiap bulan apabila masih ada kasus seperti ini.
kita melakukan evaluasi ke kepala unit di ruangannya. Kemudian untuk floor stop sendiri sama, kita pastikan daftar floor stop tertempel, kemudian obat yang ada di dalam daftar sesuai dengan obat yang disediakan ya. Jadi apabila ada obat yang tidak sesuai dengan daftar, maka petugas farmasi atau apoteker yang sedang melakukan supervisi harus menarik obat tersebut. Atau misalnya ketika dari perawat itu nanti ingin mengajukan tambahan obat yang ada di floor stop, maka perawat akan mengajukan ke farmasi, kemudian akan dilakukan rapat di panitia farmasi terapi untuk penambahan floor stock yang ada di ruangan. Sama, kemudian ada obat ED atau tidak, kemudian termometer dan form pemantauan suhu. Nah ini saat kita membuat ruangan penyimpanan obat itu wajib kita adanya termometer dan pemantauan suhu, karena obat itu sangat dipengaruhi stabilitasnya oleh suhu ya, terutama itu. Termometer terkalibrasi, ini kalibrasi termometer dilakukan setiap minimal 1 tahun sekali. Kemudian form pemantauan suhu terisi. Dan yang terakhir, apabila kita ada kulkas atau lemari pendingin untuk menyimpan obat, pastikan tidak ada barang lain kecuali obat. Jadi mungkin bisa ditemukan adanya makanan atau apa. Nah itu kita yang melakukan supervisi harus melaporkan ke kepala ruangan, dan kepala ruangan harus evaluasi untuk tidak melakukan penyimpanan barang selain obat di lemari kulkas atau di pendingin. Ini contoh obat di troli emergency yang ada di IGD ya. Ini contohnya. Obat-obat kita susun rapi, kita berikan identitas, kemudian nanti apabila ada stiker high alert, kita tempelkan stiker high alert seperti ini ya. Ini ada tulisan high alert. Untuk Lassa nanti kita tempelkan pada kemasan obatnya, misalnya dia obatnya obat Lassa. Oke, di sini ada daftar obat dan alat kesehatan emergency ya. Nah, ini daftarnya ini hampir sama dengan yang maksudnya format daftarnya itu sama dengan yang ada di floor stop. Jadi nanti ada nama obatnya, kemudian ada maksimal jumlah obat yang disimpan, kemudian satuan dan ED atau expired date-nya dari masing-masing obat. Nah, ini setiap 1 bulan sekali akan kita supervisi, kita cek apakah obatnya jumlahnya sudah sesuai dengan ini. Apabila jumlahnya berlebihan, otomatis nanti akan dikurangi oleh farmasi. Apabila jumlahnya kurang, nanti akan ditambahkan oleh farmasi, termasuk obatnya yang hampir ED atau yang ED-nya masih panjang kita simpan tetap. Tapi obat-obat yang ED-nya hampir habis atau ED-nya pendek langsung kita tarik, kemudian kita ganti dengan obat yang baru dengan ED yang lebih lama atau lebih panjang ya. Oke. Untuk persiapan yang kedua, sistem distribusi yang kedua adalah individual prescribing. Pada sistem ini, penyiapan sediaan farmasi dan BMAP itu sesuai resep atau instruksi pengobatan yang ditulis oleh dokter, baik secara manual maupun elektronik untuk setiap pasien dalam satu periode pengobatan. Contohnya adalah ketika dokter menulis resep untuk 7 hari, maka dari farmasi akan menyiapkan obat yang dikemas untuk kebutuhan 7 hari. Contoh juga untuk 30 hari, ya kita menyiapkannya juga sama untuk 30 hari juga. Kemudian untuk metode penyiapan atau distribusi secara individual prescribing ini umumnya sering digunakan untuk pasien di rawat jalan atau pasien poliklinik dan pasien IGD ya. Kemudian di rawat inap juga kita masih menggunakan sistem individual prescribing ini, terutama untuk resep-resep yang emergency atau sito, biasanya kita langsung menggunakan individual prescribing. Nah, untuk obat dan alkes yang diracik itu disiapkan dan diberikan langsung kepada pasien atau penderita ya. Di sini sistem individual prescribing seperti itu. Jadi nanti dari farmasi ketika sudah mendapatkan resep, kemudian kita menyiapkan obat, diracik, di labeling, kemudian setelah itu kita serahkan ke pasien secara langsung ya, tanpa melalui perawat. Keuntungan sistem ini yang pertama adalah resep disiapkan langsung oleh farmasi ya, di bawah supervisi farmasi atau apoteker. Kemudian diberi label nama pasien dan cara penggunaan. Jadi resep pengelolaan obatnya dari resep itu diterima oleh farmasi sampai nanti obat diserahkan oleh diterima ke pasien itu dilakukan oleh farmasi, tidak melalui oleh perawat. Nah, hal ini menyebabkan adanya kemungkinan terjadinya kesalahan saat kita pemberian obat atau kesalahan dalam medication error itu sangat minim ya. Jadi untuk menghindari kemungkinan salah pasien itu sangat kecil sekali. Jadi dengan prosedur ini otomatis apabila ada medication error akan terkontrol oleh farmasi. Kemudian ada prosedur recheck. Recheck ini adalah double check ya. Jadi dari resep dokter itu nanti akan
entry atau di input di sistem oleh petugas farmasi atau oleh petugas TTK di loket penerimaan resep. Kemudian setelah itu akan dicek, kemudian kalau sudah sesuai kemudian akan di input. Setelah itu nanti resep akan diserahkan ke bagian penyiapan obat atau bagian dispensing di belakang. Kemudian oleh petugas penyiapan obat akan dicek ulang lagi antara etiket yang dibuat atau obat yang diinput dengan resep dokter. Nah, setelah disiapkan, kemudian nanti sebelum obat itu diserahkan, nanti obat akan dicek terlebih dahulu oleh petugas farmasi yang ada di bagian verifikasi untuk memastikan apakah obat yang disiapkan atau obat yang diambil sudah sesuai dengan resepnya dan obat yang diambilkan atau yang disiapkan tersebut sudah dimasukkan ke dalam label sesuai dengan etiket obatnya masing-masing, termasuk dari jumlah dan aturan pakainya. Oke. Setelah itu nanti obat baru diserahkan ke apoteker dan apoteker nanti yang terakhir akan melakukan verifikasi akhir atau pengecekan akhir lagi sama seperti di awal. Yang pertama dari identitas pasien, kemudian dari obat yang ada di resep dengan obat yang disiapkan, kemudian etiketnya, aturan pakai, hingga nanti jumlah dan sediaannya. Kemudian stok obat dapat dikontrol dan dimonitor ya. Jadi untuk penyiapan obat yang ada di individual prescribing, ini stok obatnya dapat dikontrol dan termonitor oleh farmasi langsung. Jadi meminimalkan terjadinya obat yang ED atau expired. Oke. Kemudian ada review dari supervisi, ada review dan supervisi dari farmasi. Jadi nanti apabila terjadinya medication error atau DRP itu otomatis akan sangat minim ya, karena ketika resep itu disiapkan atau sebelum resep itu diserahkan ke pasien, otomatis akan dilakukan review terlebih dahulu oleh apoteker yang ada di penyerahan obat. Nah, kerugiannya dengan sistem individual prescribing ini yang jelas ada antrian pengambilan obat ya, sehingga terapi pasien dapat tertunda atau tidak dapat diberikan secara langsung karena pasien harus mengantri terlebih dahulu untuk mendapatkan obatnya. Oke. Nah, di sini adalah bagian proses dispensing cycle. Di sini adalah proses penerimaan resep. Jadi pasien membawa resep ke petugas farmasi, kemudian oleh petugas farmasi atau apoteker akan dilakukan pengecekan. Jadi dari identitas pasien, kemudian obatnya, dosis, kemudian telah ya. Jadi ada telah administrasi, kemudian telah obat sama telah resepnya. Kemudian setelah proses telah selesai, apabila ada problem atau masalah, nanti apoteker akan melakukan konfirmasi ke dokter penulis resep atau ke DPCP. Setelah itu, kalau sudah tidak ada masalah, kemudian nanti petugas farmasi atau apoteker akan melakukan penginputan obat ke sistem dan pembuatan etiket. Nah, setelah itu kemudian obat disiapkan oleh bagian penyiapan obat. Untuk bagian penyiapan obat ini nanti bisa disiapkan secara non-racik atau mungkin obat itu dilakukan dengan proses peracikan ya, misalnya diracik dalam bentuk kapsul atau dalam bentuk puyer atau dalam bentuk salep, nah itu seperti itu. Setelah obat disiapkan atau diracik, kemudian dilakukan proses pelabelan atau penempelan etiket. Setelah itu kemudian setiap proses atau tahapan dalam proses penerimaan, penyiapan, pelabelan, dan verifikasi itu petugas farmasi nanti wajib melakukan dokumentasi ya, jadi atau double check ya. Jadi dokumentasi tetap dilakukan untuk melihat apakah tidak ada lagi kesalahan dalam dalam penyiapan obat ya, jadi perlu dilakukan dokumentasi. Kemudian final check atau double check ini nanti petugas dari farmasi akan melakukan pengecekan ulang terkait obat yang sudah disiapkan oleh petugas yang lain. Setelah itu, setelah dituliskan verifikasi akhir, kemudian nanti apoteker akan melakukan penyerahan obat disertai dengan konseling. Saat penyerahan obat, nanti kita melakukan identifikasi terhadap pasien dulu, ya minimal ada 3 ya. Yang pertama ada nama pasien, tanggal lahir, sama nomor rekam medis. Setelah itu sudah sesuai, kemudian administrasi dari farmasi akan mengecek untuk terkait administrasi apakah sudah selesai administrasi atau belum. Setelah itu baru obat diserahkan kepada pasien. Nanti apoteker akan menjelaskan terkait penggunaan obatnya. Jadi ada nama obatnya, kemudian indikasi obatnya untuk apa, kemudian aturan pakainya, hal-hal yang perlu diperhatikan saat minum obat itu nanti akan
dijelaskan oleh apoteker. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah SOP pelayanan resep pasien rawat jalan ya. Jadi sama, ada urutan prosedurnya. Nanti monggo teman-teman bisa dibaca. Jadi kita prinsipnya di sini ada 5 benar ya: benar pasien, benar obat, benar dosis, benar rute atau benar dan benar waktu pemberian. Sebenarnya ada 7 benar, ada 8 benar. Tapi sebenarnya pada prinsipnya adalah yang pertama dalam penyerahan obat adalah harus benar pasien, benar obat, benar dosis, benar rute dan cara pemberian, dan benar waktu pemberian. Serta yang terakhir adalah benar dokumentasi. Itu yang sangat penting juga. Kemudian alurnya sama seperti ini. Jadi pasien menyerahkan resep ke dokter, pasien menyerahkan resep dari dokter IGD atau poliklinik, diterima oleh petugas farmasi, kemudian melakukan telah resep ya. Jadi apoteker atau TK melakukan telah resep, kemudian identifikasi terlebih dahulu apakah resepnya sudah sesuai dengan nama pasiennya. Kemudian apabila terhadap problem terkait administrasi, maka apoteker konfirmasi kepada pasien atau perawat atau ke dokternya ya. Kemudian apabila terkait klinis, maka nanti akan konsultasi ke dokter penulis resep. Kalau sudah lengkap, tinggal langsung dikerjakan ke tahap berikutnya. Kemudian nanti petugas farmasi, baik apoteker maupun TTK, melakukan penghitungan atau melakukan input data obat ke sistem. Kemudian apoteker melakukan pemberian harga ya. Jadi menawarkan kepada pasien terkait obatnya nanti harganya berapa atau mungkin biayanya habisnya berapa, kita tawarkan. Apabila pasien menghendaki, otomatis nanti pasien akan langsung diberikan nota pembayaran dan nomor antriannya seperti itu. Setelah selesai administrasi di depan, kemudian nanti resep diserahkan oleh petugas farmasi ke bagian penyiapan obat di belakang, termasuk etiketnya sudah kita cetakkan dari depan. Kemudian yang bagian penyiapan obat atau dispensing akan melakukan penyiapan obat, baik disiapkan secara non-racik maupun disiapkan secara racikan. Proses racik nanti ada di sini. Jadi ada nomor antriannya tersendiri ya untuk obat racikan. Kemudian kita hitung ulang lagi atau kita double check lagi yang sudah dihitung oleh petugas yang ada di penotaan sama yang akan melakukan penyiapan obat. Kita hitung ulang jumlah dosis obatnya atau jumlah obat yang dibutuhkan. Kemudian setelah itu menyiapkan obat, memblender, menggerus atau meracik. Kemudian membagi, misalnya serbuk dibagi-bagi sesuai penglihatan, dan kapsul juga sama. Kemudian mengemas ke dalam kertas perkamen atau ke dalam pot salep atau ke kapsul, misalnya seperti itu. Setelah itu menuliskan nama di belakang lembar resep ya. Jadi ketika kita sudah melakukan proses penotaan atau proses dispensing atau peracikan, itu petugas farmasi itu wajib mendokumentasikan nama yang petugas yang menyiapkan di lembar belakang resep ya. Setelah ditempel label etiket, kemudian nanti verifikasi akhir dilakukan oleh apoteker untuk pengecekan nama pasien, nama obat, dan label obat. Setelah itu obat diserahkan ke pasien ya, dengan proses identifikasi tadi seperti di awal. Oke. Nah, di sini nanti ada video dispensing obat. Nanti silakan teman-teman untuk mengakses di YouTube PKU Muhammadiyah Gamping. Nanti ini alamatnya ya, http://bit.ly/dispensing_obat. Nanti silakan teman-teman melihat video yang ada di PKU video dispensing obat yang ada di channel YouTube-nya PKU Muhammadiyah Gamping. Oke. Untuk yang ketiga adalah kombinasi workflow stock dan individual prescribing ya. Jadi untuk proses kombinasi ini itu ada sejumlah obat atau alkes tertentu yang kita sediakan di ruangan apabila pasien sewaktu-waktu membutuhkan. Jadi contohnya seperti troli emergency, nah itu wajib ya. Jadi wajib kita sediakan, dan ada jenis-jenis obat atau alkes yang tergantung dari jenis pelayanan di ruang rawat inap. Contohnya adalah obat strategik atau obat emergency dan berdasarkan prioritas. Jadi nanti obat-obat yang disediakan itu tergantung dari kebutuhannya. Jadi sama seperti yang workflow tadi, itu hanya obat-obat tertentu saja. Obat-obat yang tidak dibutuhkan tidak akan kita simpan di sana. Kemudian ada obat dan alkes yang diresepkan juga. Jadi tidak hanya obat-obat yang tertentu saja, tapi ketika pasien nanti memerlukan obat lain yang tidak ada di sana, otomatis dari perawat harus meresepkan, dan resep itu nanti menuju ke farmasi rawat inap
itu dengan menggunakan sistem individual prescribing. Oke. Di Rumah Sakit PKU Gamping ini kita masih menggunakan sistem workflow stock dan individual prescribing ya. Jadi kita kombinasi untuk setiap bangsal. Jadi untuk workflow stocknya di setiap bangsal ada floor stock dan ada troli emergency. Tapi untuk persepan, untuk dirawat inap, untuk resep-resep yang emergency atau sito, untuk resep-resep yang sito ya. Nah, itu nanti kita menggunakan individual prescribing, tetapi untuk resep-resep rawat inap pada umumnya nanti menggunakan sistem unit dose dispensing. Oke. Kelebihan dari sistem kombinasi ini adalah pasien atau tindakan baru dapat langsung tertangani. Jadi pasien-pasien yang baru datang atau ketika ada tindakan baru itu dapat langsung tertangani karena obat dan alkes sudah tersedia di ruangan. Kemudian permintaan barang oleh ruangan dapat dimonitor untuk kepentingan perencanaan dan kontrol ya. Jadi karena kita ada sistemnya kombinasi, jadi permintaan barang oleh ruangan karena jumlahnya terbatas, jadi dapat kita kontrol. Tapi kalau misalnya floor stock murni, otomatis kan barang itu banyak yang tersimpan di ruangan, jadi kita untuk mengontrolnya agak kerepotan ya. Tapi kalau misalnya dia kombinasi, itu otomatis tidak semua barang itu ada di ruangan. Jadi kita memudahkan kita untuk mengontrolnya karena kita menggunakan sistem kombinasi. Jadi barang yang ada di ruangan pelayanan rawat inap atau di UGD OK hanya terbatas. Jadi memudahkan kita untuk melakukan kontrolnya, termasuk ke perencanaan untuk obatnya. Kekurangannya kemungkinan ada medication error jika tidak ada kontrol dari farmasi ya. Jadi nanti tetap akan ada medication error karena adanya sistem kombinasi ini, otomatis floor stock tetap ada di ruangan. Jadi ketika farmasi atau apoteker tidak melakukan kontrol secara optimal dan secara berkala, otomatis akan potensi adanya medication error itu akan ada. Kemudian sulit mengontrol stok di ruangan, ini memang kendalanya adalah seperti itu karena keterbatasan dari tenaga juga ya. Dengan jumlah tenaga yang terbatas dan jumlah unit pelayanan yang banyak, otomatis kita harus membagi beberapa apoteker atau beberapa tenaga teknis kefarmasian untuk bisa mengontrol obat-obat yang ada di ruangan atau floor stock yang ada di ruangan setiap bulan secara berkala. Kemungkinan ada barang expired itu pasti ada karena adanya obat yang tersimpan di ruangan itu meningkatkan potensi adanya obat yang expired ataupun obat rusak ya. Itu ada antrian pengambilan obat sehingga terapi pasien dapat tertunda ya, jelas karena kita menggunakan individual prescribing untuk pasien rawat inap. Otomatis obat-obat rawat inap yang dengan sistem individual prescribing, ketika dia ada antrian pasien yang dari bangsa lain, otomatis dia harus menunggu terlebih dahulu baru obatnya disiapkan. Kecuali kalau dia memang sifatnya sito, itu baru kita dahulukan. Tapi kalau sifatnya tidak sito, kita urutkan berdasarkan antrian di rawat inap atau di rawat jalan. Membutuhkan tempat yang memenuhi syarat untuk penyimpanan, ya jelas karena untuk obat yang disimpan di ruangan itu penyimpanannya harus mengikuti standar atau kaidah yang berlaku ya. Jadi harus ada AC atau pendingin ruangan, kemudian suhu ruangan harus sesuai, kemudian ada termometer, kemudian lemarinya harus sesuai, terkunci rapat, kemudian ada lemari pendingin juga, kemudian penyimpanan obat tidak boleh menempel pada dinding atau diberi jarak kurang lebih 5 cm seperti itu. Dan apabila ada obat-obat yang harus ditaruh di lantai harus diberi palet terlebih dahulu, itu contohnya seperti itu. Membutuhkan stok barang yang cukup banyak. Oke, di sini untuk stok barang yang cukup banyak, ketika kita di setiap ruangan ada floor stock, otomatis barang stok yang ada di ruangan itu pasti akan banyak ya. Jadi stok kita yang harusnya ada di farmasi saja, tapi stok obat kita dengan adanya workflow stock, kita juga harus mengontrol stok-stok barang kita yang ada di ruangan. Jadi double job nih buat farmasi ya, untuk selalu melakukan supervisi secara berkala supaya stok barang yang ada di ruangan tidak expired atau tidak ada yang rusak dan tidak overstock ya, intinya itu seperti itu. Oke, untuk yang unit dose dispensing atau UDD, ini merupakan penyiapan sediaan farmasi dan BMHP yang dikemas dalam satu kantong atau wadah untuk satu kali penggunaan obat atau dosis sehingga siap untuk diberikan ke pasien atau ready to administer ya, siap diberikan. Nah, obat yang sudah dikemas per dosis tersebut ini dapat disimpan di lemari obat pasien di ruang rawat inap untuk persediaan tidak lebih dari 24 jam.
Oke. Nah, untuk persediaan UDD ini nanti dari farmasi akan melakukan penyiapan obat dengan sistem UDD. Jadi obat disiapkan untuk kebutuhan 1 hari, tapi penyiapan atau penggunaannya untuk 1 kali pakai. Jadi petugas farmasi akan menyiapkan obat-obat pasien untuk 1 kali pakai, tapi dalam waktu untuk kebutuhan 24 jam. Oke. Metode ini wajib digunakan dalam menyiapkan obat untuk pasien rawat inap secara menyeluruh di rumah sakit ya. Untuk di tempat kita, untuk sistem UDD ini sudah digunakan secara keseluruhan di rumah sakit, baik yang oral, untuk seluruhnya sudah, tapi untuk yang sistem injeksi atau obat-obat injeksi itu baru beberapa bangsal, karena kita masih terkendala di tenaga farmasinya ya. Oke, sistem di PKU Gamping sendiri untuk sistem UDD ini mungkin kita lebih menamakannya adalah ODD ya, atau One Daily Dose. Jadi penyiapan obat, kita farmasi menyiapkan obat untuk kebutuhan 1 hari. Nanti obat itu terbagi-bagi. Nah, ketika obat itu diserahkan kepada perawat, nanti perawat akan memberikan kepada pasien menggunakan sistem UDD. Jadi perawat memberikan satu-satu ke pasien. Jadi untuk pagi nanti perawat yang memberikan obat pagi, kemudian obat siang diberikan untuk yang siang, obat malam untuk diberikan untuk yang malam. Tapi dari farmasi sendiri kita menyiapkannya dalam sistem ODD. Jadi farmasi menyiapkan obat untuk kebutuhan 1 hari gitu. Keuntungannya adalah memberikan pelayanan kefarmasian yang berorientasi kepada pasien, jelas ya. Kemudian meminimalkan kemungkinan tertunda pemberian obat. Jadi di sini dengan sistem UDD otomatis tidak ada obat yang tertunda karena obat itu sudah kita siapkan pada pagi hari untuk kebutuhan 1 hari ya. Jadi kita menyiapkan obat, petugas farmasi di rawat inap menyiapkan obat UDD untuk kebutuhan siang, kemudian sore, malam, sama pagi berikutnya. Jadi otomatis setiap hari pasien tidak akan telat dalam menerima obat ya. Oke. Meningkatkan kualitas hasil terapi pasien jelas karena obat yang diberikan oleh pasien akan dilakukan review terlebih dahulu oleh apoteker. Jadi apabila ada problem atau permasalahan, otomatis nanti akan dilakukan konfirmasi atau konsultasi ke dokter penanggung jawab pasien atau DPJP. Selain itu juga apabila terjadi medication error atau misalnya terjadi efek samping atau interaksi obat, otomatis obat yang selanjutnya tidak akan kita berikan, tapi nanti akan kita evaluasi terlebih dahulu. Jadi meminimalkan terjadinya efek samping atau interaksi obat ya. Nah, yang kedua, mencegah timbulnya DRP jelas karena terdeteksi oleh farmasi terlebih dahulu. Jadi apabila nanti ketika pasien diminumkan 1 obat terlebih dahulu, kemudian tiba-tiba dia ada efek samping atau alergi, nah obat itu akan kita stop dan tidak akan kita berikan seterusnya. Tapi kita konsultasikan ke dokter untuk penggantian obat yang lainnya yang cocok untuk pasien atau yang tidak alergi atau tidak ada efek samping untuk pasien tersebut. Meminimalkan medication error ya jelas karena adanya kontrol dari farmasi, dari apoteker. Jadi apoteker akan melakukan pemantauan terapi obat kepada pasien terkait obat yang digunakan oleh pasien ya. Jadi setiap pagi nanti apoteker akan melakukan review terlebih dahulu terkait obat-obat yang dilakukan UDD. Apabila ada problem atau medication error, nanti farmasi atau apoteker akan melakukan cross check ulang. Meningkatkan waktu asuhan keperawatan jelas ini karena perawat sudah tidak perlu menyiapkan obat lagi, jadi perawat bisa lebih fokus kepada pasien untuk merawat pasien ya, atau asuhan keperawatannya akan semakin baik kepada pasien. Menurunkan biaya pasien atau biaya obat pasien, benar, ini jelas karena obat yang diberikan ke pasien itu baru akan kita nota. Jadi apabila obat itu tidak diberikan ke pasien, maka obat tidak akan kita nota atau kita tagihkan. Beda dengan sistem individual prescribing. Jadi jika sistem individual prescribing, obat kita nota terlebih dahulu untuk kebutuhan periode tertentu, nanti baru pasien akan minum sesuai itu. Tapi kalau misalnya ada retur, otomatis kita akan melakukan retur obat yang ada di pasien tadi ya, ketika pasien obatnya tidak digunakan. Nah, untuk sistem yang UDD ini, obat yang dinota itu adalah obat yang diberikan. Jadi ketika tidak ada obat yang diberikan, ya pasien tidak akan ada nota tagihan. Jadi tagihan yang ada di sistem itu benar-benar real ya, atau benar-benar nyata. Kalau misalnya dengan pasien rawat inap menggunakan sistem individual prescribing, ketika dokter meresepkan untuk 30 hari, otomatis nota tagihannya sudah untuk 30 hari dan
pasien merasa loh kok tagihannya bengkak atau tagihannya banyak, padahal obatnya baru diminum 1. Nah itu ternyata yang di nota itu adalah obat untuk yang 1 bulan sesuai yang diresepkan dokter. Nah itu bedanya dengan sistem UDD. Ketika sistem UDD otomatis tagihan yang ditagihkan kepada pasien itu real ya. Jadi obat yang digunakan pasien atau alkes yang digunakan pasien itu baru ditagihkan. Tapi kalau belum digunakan berarti belum ditagihkan. Stok barang dengan tanggal ED dapat dikontrol ya. Jelas untuk sistem UDD ini stok barangnya kita dapat mengontrol dengan baik. Kemudian tanggal ED-nya juga dapat dikontrol dan meminimalkan expire date pada saat penyimpanan obat UDD ini. Kurangannya jelas ini membutuhkan tenaga farmasi yang lebih banyak, makanya tadi di tempat kita di Rumah Sakit PK Muhammadiyah Gamping untuk UDD sendiri baru kita sudah UDD untuk semua bangsal, tapi untuk oral sudah semua bangsal. Untuk injeksi itu baru 3 bangsal, yaitu bangsal Mina, kemudian bangsal anak, sama untuk yang baru 2, bangsal Mina sama bangsal anak sama Wardah, itu baru 3 itu ya. Ya, karena itu tadi tenaga yang diperlukan cukup banyak ya sebenarnya itu. Kemudian membutuhkan pelatihan atau skill ya. Dia di sini tidak semua petugas farmasi itu bisa melakukan proses UDD dengan baik ya. Jadi memang perlu adanya pelatihan terkait penyiapan obat secara UDD. Apabila menemukan problem-problem itu harus bagaimana, kemudian penyiapan obatnya seperti apa. Nah itu memang perlu adanya pelatihan dan skill gitu. Oke. Ini adalah SOP pelayanan pasien rawat inap ya. Untuk resep pasien rawat inap dengan sistem individual prescribing itu sama dengan yang ada di rawat jalan tadi. Nanti silakan teman-teman bisa membaca. Kemudian ini adalah pelayanan resep UDD untuk pasien rawat inap. Oke, sistem UDD di sini nanti sama, perawat menyerahkan resep, kemudian nanti, nah di sini bedanya adalah nanti apoteker atau tenaga teknis kefarmasian akan melakukan pencatatan obat di profil pengobatan pasien. Jadi farmasi nanti kita punya profil pengobatan pasien atau catatan pemberian obat. Nanti di situ ada data-data yang kita butuhkan, apakah pasien ini sudah disiapkan obatnya, apakah sudah digunakan obatnya. Nah itu ada di profil pengobatan pasien. Untuk pembagian etiketnya ini di sini ada 4 ya, untuk warna hijau untuk yang pagi jam 4 sampai jam 12, biru untuk yang siang jam 12 sampai jam 17, kemudian untuk yang merah muda itu yang sore jam 17 sampai jam 20 malam. Untuk yang warna kuning itu untuk yang malam jam 20 sampai jam 4 pagi. Oke. Etiket obat nanti memuat ada tanggal, nama pasien, ada nomor rekam medisnya, nama bangsal, nama obat dan waktu pemberian serta aturan pakainya sudah ada di situ ya. Oke. Kemudian untuk proses serah terima nanti dilakukan antara farmasi dengan perawat ruangan, sama seperti yang sebelumnya, tetap dilakukan proses double check ya. Kemudian nanti setelah dilakukan proses double check, perawat melakukan serah terima, kita dokumentasikan di buku catatan penerimaan atau serah terima obat. Setelah itu nanti perawat akan menyimpan pada loker obat masing-masing pasien. Nah nanti perawat akan memberikan obat kepada pasien setara UDD ya. Jadi obat pagi nanti diberikan pagi hari, obat malam diberikan pada malam hari, siang hari, sore hari, sesuai dengan waktu pemberian obatnya. Perawat pun juga nanti akan menuliskan di catatan pengobatannya yang ada di sisi perawat, kapan obat itu diberikan, jam berapa, itu ada dari perawat sendiri. Oke, itu. Nah, di sini adalah bagian sistem UDD. Resep dokter masuk ke farmasi rawat inap, kemudian petugas farmasi nanti dari apoteker atau tenaga teknis farmasian melakukan proses telah resep. Apabila ada masalah diskusi dengan dokter, jika tidak ada masalah langsung farmasi menyiapkan obat secara unit dose dispensing untuk kebutuhan 1 hari. Kemudian setelah disiapkan, farmasi menuliskan pada profil pengobatan pasien ya. Setelah itu melakukan serah terima dengan perawat ruangan, kemudian perawat memberikan obat kepada pasien sesuai jam pemberiannya. Setelah itu farmasi mengentri resep sesuai dengan jumlah yang digunakan oleh pasien. Jadi setiap hari, setiap pemberian obat ke 1 hari itu otomatis farmasi langsung menginput satu seperti itu. Oke. Nah, di sini adalah ruangan penerimaan resep ya. Jadi nanti penerimaan resep ODD oleh farmasi, baik itu resep UDD atau resep individual prescribing atau IP, nanti masuknya lewat loket ini. Nanti petugas farmasi akan melakukan proses setelah resep di sini ya. Nanti resep masuk lewat sini, kemudian nanti akan dicek oleh petugas farmasi menggunakan database yang ada di komputer.
Kemudian dibuatkan profil pengobatan pasien atau catatan pemberian obat jika pasien itu baru. Tapi kalau misalnya pasiennya itu pasien lama, kita tinggal memasukkan obatnya saja ke profil pengobatan pasien tersebut. Ini contoh profil pengobatan pasien ya. Jadi nanti di sini ada nama obatnya apa, kemudian ini masih tablet, kemudian aturan pakainya seperti apa, nomor resepnya seperti apa, signanya aturan pakai mana yang sebelum makan atau bersama makan atau setelah makan. Kemudian jumlah obatnya, ada jumlah yang dikehendaki dokter untuk berapa hari. Kemudian di sini nanti ada tanggalnya ya. Ini tanggal pemberian obat jadi kepada perawat ya. Jadi ketika kita menyiapkan untuk kebutuhan hari tanggal ini, kita otomatis centang. Kemudian obatnya kita kurangi jumlahnya yang tadinya misalnya 9, kemudian setelah digunakan satu atau digunakan ini kan 2 kali sehari ya, misalnya jumlahnya 10, otomatis nanti disiapkannya sore. Karena pasien datangnya sore berarti dikurangi 1 jadi 9 atau jadi 8, misalnya seperti itu. Kemudian nanti ketika hari berikutnya digunakan lagi, nanti ditulis lagi di sini. Jadi misalnya digunakan 2 pagi dan malam berarti dikurangi jadi 7. Kemudian dikurangi lagi 2 lagi jadi 4 atau berapa itu, misalnya seperti itu. Oke. Kemudian di sini nanti ada verifikasi petugas yang menyiapkan, namanya siapa, kemudian verifikasi akhir oleh apoteker saat akan menyerahkan obat, kemudian perawat nanti yang saat pengambilan obat, perawat akan menulis di sini ya untuk proses serah terima obat yang di rawat inap. Di profil pengobatan pasien ini ada petunjuk untuk obat oral seperti apa, waktunya, untuk obat injeksi seperti apa, waktunya ada di sini ya. Oke. Kemudian setelah resep diterima oleh petugas farmasi di depan, kemudian nanti akan dibuatkan profil pengobatan pasien atau dimasukkan ke dalam profil pengobatan pasien yang sudah ada. Di sini nanti petugas dari apoteker akan melakukan pengecekan profil atau CPO-nya tadi, apakah pasien masih ada atau sudah pulang, atau misalnya kemudian pengecekan apakah obatnya ada yang di stop atau turun dosis atau naik dosis. Nanti apoteker akan melakukan pengecekan menggunakan elektronik medical record yang ada di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gampeng. Setelah itu kemudian akan dilakukan pembuatan etiket. Setelah pembuatan etiket, kemudian nanti akan penyiapan etiket. Kita masih menyiapkan etiket secara manual. Untuk ke depan kita nanti akan berproses untuk menuju etiket yang sudah otomatis ya. Oke, ini adalah contoh hasil etiket UDD untuk ruang farmasi rawat inap. Jadi nanti ini ada obatnya, kandesartan, spironolakton untuk yang sore hari, kemudian untuk yang pagi nanti ada zinc 2 macam, kemudian ada yang pagi lagi, tapi yang setelah makan. Jadi nanti untuk yang pagi apabila aturan pakainya berbeda, itu nanti ada 2 etiket yang berbeda dengan warna yang sama. Jadi misalnya zinc itu diminumnya pagi 2 jam setelah makan, nanti berarti dia warnanya pagi tapi 2 jam setelah makan. Cuma nanti kalau misalnya ada obat yang setelah makan, berarti dia pagi setelah makan. Ini tidak digabung, tapi kita pisahkan supaya memudahkan perawat untuk memberikan obat ke pasien. Mana nanti obat yang diberikan setelah makan, mana obat yang diberikan 2 jam setelah makan. Nanti kita akan melakukan edukasi saat proses penerimaan obat atau serah terima obat ke perawat. Kemudian ini yang untuk obat siang hari, kemudian obat yang sore hari setelah makan ya, gitu. Nanti ini setelah dipotong tadi etiket kemudian dibagi per bangsal, kemudian dibagi per nama pasiennya ya dari masing-masing bangsal tadi. Jadi kita menyiapkannya per bangsal. Jadi bangsal A kita siapkan terlebih dahulu, nanti petugas yang satunya menyiapkan bangsal B, satunya lagi menyiapkan bangsal C, itu seperti itu. Oke. Proses UDD dilakukan per bangsal ya. Kemudian tiap ada resep, obat dari resep tersebut dimasukkan ke dompet pasien. Jadi obat-obat yang pasien itu kita jatah, kemudian kita masukkan ke dompet pasien ini. Kemudian nanti dompet ini dipisahkan berdasarkan bangsalnya. Jadi ada warnanya warna tersendiri. Contoh misalnya bangsal Aroya nanti berwarna ungu, mungkin nanti ada bangsal lain yang berwarna kuning, hijau, pink dan lain-lain ya. Kemudian proses penyiapan ODD, jadi nanti kita melakukan proses checklist atau centang ya. Ketika kita sudah menyiapkan, kemudian nanti kita centang di sini ya. Obatnya sudah kita siapkan, kita centang, kemudian sisa stok obatnya kita tulis di sini. Nah, itu seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian nama penyiapan obat sama verifikasi, ini kita tulis. Penyiapan obat berdasarkan waktu minumnya, kemudian penyiapan ODD dimulai dari sore hari. Jadi obat sore kita siapkan sampai siang hari berikutnya. Jadi ada beberapa rumah sakit mungkin yang menerapkan penyiapan obat dari siang, kemudian sore, malam, kemudian pagi. Ada juga yang dari pagi langsung ke pagi lagi itu. Kalau di tempat kita itu penyiapannya nanti bisa
dari sore hari, jadi untuk kebutuhan sorenya, malam, pagi, dan siang gitu. Karena tergantung dari kondisi dari masing-masing rumah sakitnya masing-masing ya, itu seperti itu. Oke. Kemudian, nah ini adalah hasil penyiapan obat ODD. Nanti di sini untuk hasil penyiapannya seperti ini. Kita plastik kemas satu-satu ya. Nanti ini yang kita akan berikan ke pasien. Ini namanya sama Bapak Basuki atau Bapak Basuki ini ya. Jadi ada yang obatnya sore, ada yang obatnya malam, obat-obatnya pagi, dan siang hari juga ada ya. Nanti kita edukasi ke perawat. Ini yang obat pagi, ini yang obat siang, obat malam, obat sorenya untuk diminumkan. Kemudian, nah di sini juga ada kita penyiapan obat yang untuk pasien-pasien yang menggunakan NGT atau yang dia tidak bisa menelan atau tidak sadar ya. Jadi nanti obatnya kita gerus, kemudian kita siapkan dalam bentuk puyer seperti ini. Kita bagi sama, nanti kita masukkan juga ke dalam plastik-plastik seperti ini. Kemudian obat-obat ini setelah jadi, kemudian kita simpan pada wadah tersendiri. Nanti yang ketika petugas itu datang, petugas tinggal mengambil wadahnya atau mengambil obatnya pada wadah ini sambil kita melakukan edukasi dan proses serah terima double check ya, itu tadi yang paling penting. Oke, ini salah satu contoh proses serah terima obat di farmasi rawat inap ke perawat ruangan. Nah ini nanti proses serah terimanya antara perawat dengan petugas farmasi harus saling berinteraksi ya. Kita memastikan obatnya apakah sudah sesuai dengan resep atau sudah sesuai dengan profil pengobatan pasien. Jadi kita lakukan double check satu-satu obatnya, jumlahnya, kemudian jenis obatnya apakah sudah benar atau belum, termasuk etiket obat dari pasiennya ya, nama pasiennya juga sama. Jangan sampai nanti obat pasien bangsa lain masuk ke misalnya obat pasien dari bangsal A masuk ke pasien di bangsal B, nah itu seperti itu. Jadi proses double check dan proses identifikasi wajib dilakukan saat proses serah terima obat antara farmasi dan perawat. Oke. Nah di sini ada daftar obat hampir habis atau obat yang habis. Jadi apabila nanti persiapan obat yang ada di wadah tadi ya, di dompet pasien tadi sudah stoknya tinggal sedikit, nanti kita konfirmasi ke bangsal area. Kita membuat daftar obat-obat yang hampir habis untuk setiap pasien, kemudian nanti kita konfirmasi ke perawat apakah obat itu masih dilanjutkan atau apakah di stop. Nah itu seperti itu. Jadi kita buat daftarnya, kita informasikan ke pasien. Kita informasikan ke perawat. Nanti perawat akan memberikan informasi di sini, misalnya ditambahkan berapa hari, atau nanti perawat akan memberikan tambahan resep bersama dengan daftar obat ini. Jadi kita kasih ke perawat dulu, kemudian nanti perawat akan mengembalikan disertai dengan resep untuk masing-masing pasien yang masih dilanjutkan. Apabila di stop, nanti perawat tinggal nulis ini stop. Seperti itu. Oke, itu aja dari saya untuk share materinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Untuk yang berikutnya nanti kita akan melakukan diskusi di saat yang ditentukan pada hari yang ditentukan nanti. Saya harap teman-teman sudah mempelajari video ini ya, sudah belajar dari video ini untuk sistem distribusi obat. Nanti untuk yang proses orientasi kita tinggal diskusi saja atau sharing-sharing, nanti tinggal saya jelaskan ulang. Apabila masih teman-teman ada yang belum paham atau masih bingung, nanti bisa kita diskusi bersama-sama gitu. Oke, jangan lupa nanti tonton videonya tadi, proses dispensing obat di rawat jalan, ada di channel PKU Gamping ya. Kemudian di alamat tadi ya, http bit.ly dispensing_obat itu. Jangan lupa subscribe channel YouTube PKU Muhammadiyah Gamping ya. Like dan share juga untuk video-video yang ada di sana. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.